Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa, kita siapkan hati, kita fokus untuk sama-sama sehati dalam masa menanti pencurahan Roh Kudus di minggu-minggu ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami semua boleh Tuhan izinkan masih boleh bernafas, bangun, dan bersepakat bersehati sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pada masa ketika Engkau naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, yang disebut sebagai gereja mula-mula, sebagai pengikut Kristus yang pertama, di mana mereka semua melakukan hal sama seperti kami, dan kami melakukan hal yang sama seperti mereka. Kami berkumpul naik ke bagian yang lebih tinggi, di mana kami semua dari manapun kami berasal, kami bersatu hati untuk naik lebih tinggi. Dan karena kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami limpahan kasih karunia-Mu, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah yang kami sembah. Aku percaya Tuhan bersama orang-orang pilihan-Mu setiap pagi pada pagi hari ini kami semua akan mengalami lawatan Tuhan. Kami semua akan mendapatkan apa yang dijanjikan itu, yaitu penghibur, penolong, dan penuntun dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dan setiap telinga yang mendengar akan mengalami kebangkitan rohani, sehingga bagi yang belum percaya boleh menjadi percaya, yang sudah percaya semakin percaya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Kita mau menaikkan sebuah pujian bagi Bapak Ibu sebagaimana yang saya share berikut ini. Holy Spirit God, come and fill the place, for I long to know You more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart, open my eyes, open my ears. I want to know You more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt You. Glory, glory, glory to the Lord.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, berikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhanku, yang mulia dan layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, hosana bagimu. Haleluya, ya dalam lama ya lama. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Boleh sambil angkat tangan sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Oh, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, dipulihkanku, mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, 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 mengalir, mengalir Roh Kudus, memulihkan, menyembuhkan, mengembalikan sukacita di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku, dengan iman mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku, oh sembuhkanku. Mari kita beri tepuk tangan untuk kuasa Tuhan yang mengalir melalui Roh Kudusnya dalam hati kita, saudara. Oh, kami rasakan Tuhan, jamahan kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Kau Allah
sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat tangan saudara, katakan sama-sama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, oh, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Boleh sekali katakan sama-sama, katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, oh, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, oh, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pertemuan kami tidak akan sia-sia. Pencarian kami akan wajah Tuhan setiap pagi tidak akan percuma. Sebab kebenaran itu akan ditegakkan dan nama Tuhan tetap yang harus dimuliakan di atas segalanya. Tuhan, hamba minta berkat untuk setiap keluarga demi keluarga, suami istri, yang sekarang mungkin hari-hari ini ada begitu banyak yang mengalami goncangan-goncangan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap rumah tangga kami. Kuatkan dan teguhkan setiap fungsi kami sebagai ayah dan ibu, sebagai suami, imam keluarga, dan istri, pendoa dan penolong dalam segala kesesakan. Berkati setiap anak-anak kami, supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Pelayanan kami untuk Tuhan melalui setiap gereja kami masing-masing, tempat di mana kami selama ini memberikan pelayanan bersama rekan kami yang lain. Tuhan, biarlah semakin bertumbuh. Dengan mengikuti BW ini menjadi alat bantu untuk setiap kami. Sebagai alat bantu untuk mendorong, menumbuhkan, dan memberikan motivasi, memberikan satu encouragement, memberikan satu dorongan, memberikan satu keyakinan bahwa kami tidak sendirian, bahwa ada tangan Tuhan yang membawa kami masuk dalam keamanan, dan ada rekan-rekan seiman yang juga turut mendoakan. Hamba berdoa Tuhan bagi yang sedang mengalami sakit, baik itu sakit kanker, sakit tumor, di bagian yang sakit, Tuhan Yesus,
ketika mereka mencari wajah Tuhan, hamba yakin Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang membutuhkan terobosan dalam keuangan, hamba berdoa Bapa, ketika mereka mencari wajah Tuhan, Tuhan akan mengisi pundi-pundi mereka. Bagi mereka yang rindu mengalami kenaikan dalam karir, terobosan dalam pekerjaan, hamba yakin ketika mereka mencari wajah Tuhan, maka mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan mereka butuhkan dan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan yang tersingkap dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 36. Urapi kami semua yang mendengar, biarlah yang bertelinga mendengar dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang yang luar biasa. Katakan luar biasa, ya. Sangat luar biasa, teramat luar biasa, selalu luar biasa, selama-lamanya luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos dulu. Oke. Terus taruh di dada, aku jangan lupa. Ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah bacakan ya di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai ayat 36 ya. Nah, ada apa sih Abuna di ayat 1 sampai 36 itu? Memang ada beberapa hal yang tersembunyi. Maksudnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Hampir jatuh mikrofonnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita siapin Alkitabnya sebelum Bapak Ibu bekerja. Ya, sebelum saya sampaikan apa yang menjadi makna di Hakim-Hakim pasal 1, saya mungkin boleh sedikit ulas ya, bahwa kalau Anda lihat di Alkitab, itu kan kitab Hakim itu setelah apa Bapak Ibu? Setelah Yosua, betul ya? Nah, jadi memang Hakim-Hakim ini bukannya wajib ya, bukan. Tapi kita kan harus tahu ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan tuh mereka bagaimana, ya kan? Nah, sikapnya mereka bagaimana? Apakah mereka masih bisa menjaga kualitas iman mereka kah? Apa mereka masih bisa menjaga kesetiaan mereka atau enggak gitu ya? Kalau misalnya dari sejarah Alkitab memang ketika mereka suku-suku Israel ini mulai mendiami tanah Kanaan yang sebelumnya mereka bersatu, lalu kemudian terbagi dari berbagai suku bangsa, lalu kemudian disatukan lagi nanti setelah Hakim-Hakim, nanti mereka disatukan lagi di bawah kepemimpinan seorang raja, ya. Tetapi masa-masa setelah Yosua itu meninggal, ternyata mereka tidak bisa secara penuh setia dan taat kepada Tuhan. Ya, ada banyak faktor sebenarnya Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa kok mereka kok gitu lagi gitu ya. Nah, ini memang kalau Bapak Ibu baca sebenarnya kenapa ya kok gitu lagi? Yaitu karena mereka nggak sepenuhnya taat. Sekarang kalau kita proyeksikan ke diri kita sendiri deh. Siapa sih Kanaan itu? Kanaan itu bicara mengenai perjalanan hidup kita yang kita tuju, Bapak Ibu. Masa depan kita menanti janji Tuhan, betul nggak? Kan tanah Kanaan kan tanah perjanjian kan? Ya. Nah, tapi untuk mencapai tanah perjanjian itu, Allah berfirman, kamu jangan menyembah Allah-Allah lain, Allahnya kecil. Lalu kamu harus tegas dengan dirimu sendiri. Artinya kalau memang gak match dengan kebenaran yang sudah kamu tahu, jangan lagi kamu terbawa itu. Ya, kompromi istilahnya. Tawar-menawar dengan kebenaran yang sudah kita tahu, yang kamu tahu. Nah, di dalam diri kita ya Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita ini ada
sifat-sifat asli kita, Bapak Ibu. Dimana ketika kita dalam mencapai tanah perjanjian kita, mencapai kanaan-kanaannya kita, maksudnya mencapai masa depan kita yang dijanjikan Tuhan, bahwa masa depan kita penuh harapan dan bukan kecelakaan. Ada nilai-nilai asli di dalam diri kita yang kalau seandainya nilai asli itu kita tahu betul ini nggak baik. Nah, kita itu nggak boleh lagi kompromi dengan nilai-nilai itu. Gitu. Kenapa? Karena biasanya nilai-nilai itu yang akan membuat kita menjadi bolak-balik jatuh bangun sama seperti bangsa Israel di zaman dulu. Mereka ini kan ya udahlah nggak apa-apa. Ya. Coba kalau diproyeksikan ke diri kita. Biasanya kalimatnya banyak macam-macam. Dari mulai kalimat emang saya udah begini dari sononya. Belum lagi kalimat kamu nggak tahu apa yang saya alami. Lalu kalimat apa? Ya memang nasib saya sudah begini. Bapak Ibu, ini sebenarnya mirip seperti suku-suku yang sebenarnya nggak sehat yang ada di sekitar bangsa Israel. Yang harusnya ditumpas sama mereka. Tapi mereka kan nggak tumpas. Kalau Anda baca ayat 1-36 nggak ada ditumpas. Bahkan ketika mereka menghadapi di area melawan Raja Adoni Bezek di dekat Bezek ya. Ini orang Feris. Mereka harusnya tumpas. Tapi apa Bapak Ibu, mereka potong jempol tangannya jempol tangan sama jempol kakinya si raja ini. Ya memang di situ ada satu kalimat si rajanya kan. Di ayat yang ke-7. Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ya. Padahal kan Allah tidak menyuruh untuk memotong jempol tangan dan kakinya. Akan tetapi suku yang diminta oleh Allah, yaitu Tuhan, yaitu suku Yehuda pada waktu itu, lalu minta tolong kepada Simeon untuk membantu. Maksudnya untuk menumpas suku bangsa Feris ini. Bukannya dibasmi malah dipotong jempol tangan sama jempol kakinya. Nah ini kan keputusan yang diambil secara sepihak tanpa konfirmasi dulu sama Tuhan. Mungkin karena merasa bangsa Israel itu sudah merasa dekat gitu. Ya kan, dekat sama Tuhan. Karena kan di sini mereka gak ada pemimpin yang sah, yang benar-benar disahkan oleh Tuhan. Ini masa peralihan nih, masa ibaratnya antara Yosua sudah meninggal, lalu kemudian siapa lagi nih yang akan memimpin. Walaupun memang ada Kaleb di situ. Tapi Kaleb bukanlah seorang pemimpin yang memang didaulat sama seperti Yosua. Sehingga Tuhan bisa ngomong kepada salah satu perwakilan suku-suku ini. Tuhan berkenan. Nah rupanya apa yang dialami oleh perwakilan suku-suku ini membuat mereka dalam tanda kutip mungkin saja mereka sudah mulai lupa diri dan merasa bahwa mereka dekat sama Allah. Kan biasanya kalau orang udah berasa dekat kan kadang-kadang suka nggak sopan ya. Artinya suka ya udahlah udah biasa lah gitu kan, udah dekat gitu. Makanya memang kalau dekat sama Tuhan itu nggak boleh biasa-biasa saja Bapak Ibu. Katakan nggak boleh biasa-biasa saja. Kalau mau dekat sama Tuhan ya harus luar biasa dekatnya. Kalau mau berjuang sama Tuhan ya luar biasa berjuangnya. Kalau mau bertahan bersama dengan Tuhan ya luar biasa bertahanannya. Kalau mau mengenal Tuhan ya luar biasa mengenalnya. Nggak bisa biasa-biasa saja. Karena kalau biasa-biasa saja ya itu. Kita juga tidak terlalu greget gitu. Tidak menghargai juga hubungan kita dengan Tuhan. Ini kan keputusan yang sebenarnya di luar dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebenarnya. Tuhan gak nyuruh untuk motong jempol gitu ya.
Ya ada hal-hal lain juga yang kita bisa lihat di suku-suku yang lain. Semua suku-suku bangsa Israel kalau Anda baca ayat 1 sampai 36 ya, karena ada dua makna di balik pembacaan Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 36. Yang pertama ini adalah ternyata mereka lengah mengenai kesetiaan dan ketaatan mereka dengan Tuhan. Kenapa lengah? Karena mereka mulai merasa biasa dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa bahwa Tuhan juga ngertilah gitu. Nah, ini kalau kita proyeksikan kehidupan kita, nah ini kalau kayak gini bahaya Bapak Ibu. Tuhan juga ngertilah. Masa Tuhan gak ngerti? Tuhan mah pasti ngerti, serba ngerti dan maha mengerti, pasti itu. Tapi kan kalau kita berpangku tangan kepada Tuhan yang maha mengerti, ya terus kita mau ngapain? Nggak ada gunanya dong Tuhan jadi manusia dan mati di kayu salib kalau ya ngertilah saya kan manusia berdosa, saya kan lemah, saya kan bodoh, saya kan hilaf, saya kan ini, saya kan itu. Baru satu orang, belum tambah seluruh manusia di seantero jagat raya ini berpikiran yang sama. Saya sedang membayangkan dan merasa-rasakan ya memang gak akan berasa Allahnya. Kenapa? Kan udah sangat ngerti. Tetapi dalam hal ini ternyata memang manusia gak bisa selamanya harus dibikin saya mengerti kamu. Karena kalau dia pun tidak menganggap ini sesuatu yang luar biasa, dia pasti akan balik lagi. Sama seperti bangsa Israel ini. Jadi Bapak Ibu coba kita ini kan mau terima Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus itu kan kudus sama dengan bersih, sama dengan suci, sama dengan tidak terkontaminasi. Itu yang saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia berpadanan dengan murni. Dia berpadanan dengan sesuatu yang ikhlas, yang tulus, ya. Dan dia berpadanan dengan sifat yang benar-benar positif. Sesuatu yang mewakili karakteristik ilahi. Kalau bahasa Arabnya tuh rohulullah. Roh Allah sama dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus menjanjikan Roh Kudus, coba Bapak Ibu, ada nggak Roh Kudus? Nggak ada. Kita bisa lihat bagaimana keadaan bangsa Israel dan juga orang-orang sebelum mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa di balik kenaikan Yesus Kristus. Yaitu apa? Diturunkannya Roh Kudus atau penghibur. Jadi betapa beruntungnya saudara dan saya yang hari-hari ini memang diizinkan Tuhan hidup di masa yang sekarang. Karena apa? Karena supaya kita bisa bersaksi dan menceritakan, membandingkan antara orang-orang yang dulunya belum mengenal jamahan Roh Kudus dengan kita yang sedang menanti-nantikan Roh Kudus. Kita belum bahas mengenai tanda-tanda seseorang diliputi oleh Roh Kudus. Tapi saya pengen kita sama-sama menjajaki perasaan kita, pandangan kita, pikiran kita, dan pergerakan kita setiap hari. Sederhana aja satu-satu kita jajaki pelan-pelan. Sampai saudara dan saya tuh benar-benar ngerti. Jadi kita gak mudah jatuh menjadi dalam tanda kutip alat bantunya iblis untuk menjatuhkan gereja-gereja atau orang-orang percaya lainnya hanya karena tajuk atau yang dikatakan doktrin dalam tanda kutip Roh Kudus. Supaya walaupun kita ini sedikit, tapi kita militan Bapak Ibu. Walaupun kita militan, tetapi kita powerful. Kita seperti mata rantai yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang ibaratnya Bapak Ibu, mata rantai itu tidak akan pernah lepas kecuali salah satunya longgar. Betul ya? Gantungan kunci kan kalau bentuknya rantai, kalau satunya kenceng, dia tidak akan lepas. Tapi kalau salah satunya longgar,
Dan kalau nggak dikencangkan lagi ya pasti lepas. Dan kalau lepas, ya dia hanya sebagai rantai biasa. Artinya tidak melekat satu dengan yang lain. Nah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama harus seperti mata rantai satu yang ngeling dengan mata rantai yang lainnya. Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak harus seperti mata rantai satu dengan mata rantai lainnya. Dan manusia tidak akan bisa memahami kehendak Allah kalau Roh Kudus itu tidak dilimpahkan atas saudara dan saya. Di mana Roh Kudus itu akan membuat kita yang pintar semakin cerdas namun bijaksana. Dan membuat kita yang tidak pintar menjadi pintar dan bijaksana. Jadi nggak ada tuh yang namanya satu sombong, yang satunya minder. Ayo, ini saatnya untuk Bapak Ibu dan saya belajar untuk jujur sama Tuhan ya. Nah, supaya Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita, tentu kitanya harus kudus. Sekarang kudus mulai dari apa? Pikiran kita. Katakan pikiran saya. Pikiran saya harus bersih. Lalu apa? Hati saya. Hati saya harus bersih. Nah, bersih itu sama dengan tulus. Tulus sama dengan kudus. Kudus sama dengan tidak terkontaminasi. Hasilnya kalau dibuat akar ke bawah lagi itu ikhlas Bapak Ibu. Katakan ikhlas. Iya. Ini yang ikhlas yang lebih dekat dengan yang namanya pasrah yang positif ya. Karena pasrah itu ada dua. Ada pasrah negatif, ada pasrah positif. Pasrah negatif dia lepas tangan. Dia lepas tangan ya udahlah gitu. Tapi kalau pasrah positif dia ikhlas nih. Tapi dia tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Dia ikhlas tapi dia ikhlaskan. Kenapa dia ikhlas? Karena dia serahkan. Jadi ada satu mekanisme lagi, satu langkah lanjutan lagi, dia serahkan kepada tangan yang membuat dia nyaman dan aman. Itu siapa? Tangan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, pikiran kita bersih, hati kita bersih, mulut kita jaga ngomongnya, dan kita jaga keikhlasan kita untuk hal-hal yang sebenarnya secara logika saya udah gak sanggup lagi nih. Tapi ketika kita ikhlaskan ini, kita nggak tinggalkan di situ, tapi kita bawa ini ikhlas nih. Habis ikhlas pasrah, lalu berserah. Saya selalu mengatakan jangan berhenti di pasrahnya saja, tapi berserah. Sudah pasrahkan, ya pasrahkan. Artinya kita tidak mengikat itu, kita tidak memegang itu. Kita lepas dengan ikhlas, tapi kita lepas di tangan berikutnya, yaitu apa? Tangan Tuhan. Nah, kalau hubungan saudara dan saya luar biasa dengan Tuhan, harusnya seperti ini mekanismenya. Bukan seperti bangsa Israel. Memang dekat dengan Tuhan, tetapi mereka merasa karena mereka biasa. Jadi apa? Mereka berani mengambil langkah-langkah yang di luar dari rencana Tuhan. Bahkan Tuhan gak ngomong apa-apa, dia lakukan. Mungkin hati nurani mereka juga bilang, kayaknya Tuhan gak ngomong deh. Ya tapi apa? Tapi egonya kan lebih besar. Karena apa? Karena orang-orang yang menyembah Allah lain adalah orang-orang yang menyembah ego yang dihasilkan oleh orang lain. Kenapa Bunda ngomong kayak gitu? Karena kan Allah lain itu kan bentuknya patung. Patung itu yang bikin siapa? Manusia kan. Berarti egonya manusia itu yang dicurahkan kepada patung. Kemudian patung itu disembah sama orang. Walaupun Allah-Allah lain itu bukan hanya sekedar patung, tapi apa? Pekerjaan. Apalagi hobi. Apalagi dendam. Jangan salah, dendam juga bisa jadi Allah kita yang lain loh Bapak Ibu. Apalagi luka batin. Luka batin juga bisa jadi Allahnya kita juga tanpa kita sadar. Kok bisa ngomong kayak gitu? Kan saya gak nyembah Tuhan. Gak nyembah luka batin saya. Kalau gak nyembah luka batin atau gak nyembah trauma, kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Istilahnya gitu. Atau misalnya bukan luka batin, sebut saja perkataan yang sia-sia. Kalau kita nggak menyembah perkataan kita yang sia-sia, ngapain kita perkatakan terus?
Nah, kalau kita masih seperti ini, bagaimana kita dapat pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu? Sederhana saja. Kita nggak usah masuk dulu kepada eh, tanda-tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa penuh kalau tempatnya aja sebagian udah terisi dengan hal-hal yang lama. Sifat-sifat asli kita yang harusnya kita buang dan kita izinkan Allah ambil alih semuanya. Nah, pagi hari ini mau nggak Bapak Ibu sepakat dengan saya? Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, tolong bersihkan kuduskan pikiranku ini. Bersihkan kuduskan hatiku ini. Bersihkan dan kuduskan perkataanku ini. Bersihkan dan kuduskan juga tingkah laku dan pekerjaan tanganku. Bersihkan dan kuduskan juga apa yang menjadi langkah hidupku kemarin, hari ini dan selanjutnya. Terutama untuk selanjutnya ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih kami simpan, aku masih pegang karena aku merasa bahwa ini aku ya, seperti ini. Aku minta ampun Tuhan. Aku mau belajar lepaskan itu. Aku mau ikhlaskan itu, namun aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau aku cuma lepaskan saja, iblis bisa pakai itu lagi untuk menyerang aku bertubi-tubi. Nah, kalau aku dipenuhi dengan amarah, dengan dendam, dengan perkataan yang tidak baik, dengan rasa curiga, dengan rasa takut yang berlebihan, dengan keserakahan, dengan keinginan daging, keinginan untuk pesta pora, keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku saja, bagaimana mungkin aku bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Karena begitu kecil dan begitu sempit tempat di mana Roh Kudus boleh tinggal. Sesungguhnya Tuhan sudah meletakkan bagian untuk Roh Kudus, yaitu mengambil alih kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami, mengambil alih pikiran kami. Mari katakan sama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Roh Kudus, ambil alih pikiranku saat ini. Ambil alih hatiku saat ini. Ambil alih pendengaranku. Ambil alih perkataanku. Ambil alih pekerjaan tanganku dan langkah kakiku. Ambil alih seluruh kehidupanku ya Roh Kudus. Aku izinkan Engkau bekerja secara adikodrati, sebebas-bebas yang Kau kehendaki. Sebab aku percaya kalau Engkau mengambil alih kehidupanku, maka Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun langkah kaki hidupku. Pekerjaan tanganku menjadi pekerjaan yang berharga, perkataanku perkataan yang memberkati, pikiranku pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, dan hatiku penuh dengan damai sejahtera dan ucapan syukur. Sehingga tidak ada lagi noda-noda kekafiran ataupun kepahitan yang masih ada di pojok-pojok ruang hatiku. Aku berikan seutuhnya kepadamu ya Roh Kudus. Aku minta penuhi hidupku dalam beberapa hari ini. Biar aku mengalami perubahan. Yang lama aku mau tinggalkan dan izinkan itu berlalu. Dan yang baru aku rindu untuk menerimanya. Biarlah hidup kami berdasarkan tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Yang menghibur dan juga menerangi dan juga memimpin kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, ketika kau membuka tangan, imanmu percaya, maka berkat Tuhan diletakkan di kedua belah tanganmu. Bahkan kuasa Tuhan mengalir saat ini sehingga ketika engkau mendoakan orang sakit, orang itu akan mengalami kesembuhan. Yang pertama adalah hatinya disentuh dan disembuhkan. Bagaimana ia kembali disemangatkan. Ketika engkau mendoakan pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan diberkati. Tempat di mana engkau bekerja akan dikuduskan. Sebab mengalir pula kuasa Roh Kudus dari atas, yaitu dari Allah Bapa di sorga. Dengan dibungkus oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bertekuk lututlah segala kuasa di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi oleh nama Yesus Kristus. Maka dengan demikian berkat Tuhan akan sepenuhnya engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, semangat dalam menerima berkat
dan semangat juga untuk menjadi berkat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, masih ada satu bagian lagi mengenai Hakim-Hakim ayat 1 sampai 36. Jadi masih ada kesempatan Anda untuk baca lagi hari ini pelan-pelan. Besok ada satu makna lagi yang terselubung di balik satu perikop ini. Apa itu? Ya tentu jawabannya besok, bukan sekarang karena Bapak Ibu harus bekerja. Tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Tetap menanti-nantikan Roh Kudus agar dilimpahkan, dan percayalah engkau disembuhkan, yang tertutup terbuka, apa yang kau perkatakan dan doakan dengan imanmu maka itu akan menjadi kenyataan sebagaimana imanmu dalam Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima Semangat kasih selalu. Ya, berkati. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati ya Bapak Bunda. Ibu. Ya, Terima kasih ya Bunda. ya. Terima kasih Abuna. Ya, saya Terima berdoa kasih, 32 Abuna. orang ini akan tetap ada besok supaya penuh terus ya urapan Roh Kudusnya ya. Amin. 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 Tuhan berkati Amin. Bapak Ibu. Sehat selalu dan Sama-sama. semangat. God Tuhan berkati. bless. God bless Amin. ya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian yang terkasih ya. Sehat Haleluya. selalu. Haleluya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Iya. Sekali Terima lagi kasih ya Tuhan Bunda. memberkati. Iya sama-sama. Sampai jumpa besok pagi. Semangat, jangan kasih kendor, oke? Tuhan Amin. berkati. Oke. Amin.